pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang polusi udara. Polusi udara adalah maksudnya polutan berbahaya ke lingkungan melalui udara yang menyebabkan kerusakan pada keseimbangan lingkungan. Nah, polusi udara disebabkan karena dua hal, yaitu karena alam, yaitu bencana alam, dan kedua karena manusia, yaitu karena aktivitas dari manusia itu sendiri. Dan ketiga, polusi udara itu menyebabkan menipisnya lapisan ozon, mengganggu kelangsungan hidup, dan menyebabkan global warming. Nah, bagaimana solusi dari polusi udara ini? Yaitu rekayasa energi. Rekayasa energi dapat menjadi salah satu solusi baik terhadap pencemaran yang disebabkan karena pencemaran yang dikabarkan oleh asap kendaraan bermotor. Nah, dalam asap kendaraan bermotor, kandungan utama dalam bahan bakar minyak yaitu hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna pada BBM yang menghasilkan partikel polutan yaitu CO2, CO, jalaga, dan uap air. Nah, apa yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana sih kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan bagaimana kita mengatasi krisis energi. Nah, bioetanol dapat menjadi solusinya. Bioetanol itu dapat bioetanol yang menggunakan biomasa yang dapat menjadi mengganti bahan bakar fosil. Nah, bioetanol juga merupakan energi alternatif yang dapat diperbarui sehingga dapat menyelesaikan masalah karena krisis energi. Nah, tujuan kita untuk mendalami bioetanol ini yaitu untuk mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan bioetanol. Kedua, untuk mengetahui hasil dari etanol itu, yaitu karakternya dan ciri-ciri dari etanol. Bioetanol. Penggunaan pada bioetanol dapat mengurangi emisi gas CO dan produksi bioetanol relatif rendah. Dan sumber bioetanol berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui seperti singkong, jagung, dan tebu. Nah, bioetanol ini berasal dari proses fermentasi. Nah, proses fermentasi pada bioetanol adalah bahan bakar yang menghasilkan etanol. Nah, bioetanol yang dihasilkan dari proses ini biasanya masih menyisakan zat-zat lain sehingga harus dimurnikan terlebih dahulu. Nah, semakin murni etanol, semakin bagus dan semakin baik untuk mesin. Penggunaan bioetanol biasanya pada umumnya dan seharusnya tidak dapat dipakai pada kendaraan umum kecuali pada kendaraan yang sudah dimodifikasi khusus untuk penggunaan bioetanol atau kendaraan umum yang bioetanol sebagai pencampur dengan bahan bakar fosil atau BBM. Nah, penambahan bioetanol pada BBM dapat menaikkan angka oktan sehingga menyempurnakan pembakaran dan minimalkan pencemaran udara dengan emisi gas buang yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototipe bioetanol. Diharapkan bioetanol ini dapat mencapai 95% alkohol dikarenakan bioetanol sendiri menghasilkan 2/3 dari energi bahan bakar fosil. Prototipe bioetanol. Prototipe bioetanol. Apa sih kelebihan dari bioetanol ini? Pertama, kandungan oksigen yang tinggi. Kedua, ramah lingkungan karena emisi CO yang lebih rendah. Tiga, angka oktan etanol yang cukup tinggi sehingga pembakaran lebih sempurna daripada bahan bakar fosil pada BBM. Nah,
Bioetanol adalah energi alternatif yang dengan bahan bakunya terbuat dari sumber daya yang dapat diperbarui, yang dibuat dengan fermentasi karbohidrat dengan reaksi yaitu C6H12O6 dengan bantuan ragi menjadi melalui proses fermentasi menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Oleh karena itu, nilai oktat pada bioetanol lebih tinggi daripada BBM, sehingga pembakaran lebih sempurna dan menghasilkan emisi gas yang lebih baik. Nah, bioetanol ini adalah energi alternatif, jadi tergolong mudah dibuat dan biaya operasionalnya biaya profesional produksinya lebih murah, relatif murah karena terbuat dari bahan-bahan yang dapat dibudidayakan seperti jagung, singkong, dan tebu. Nah, karena demikian siapapun dapat dimanapun dapat membuat bioetanol, sehingga dan aktivitasnya atau keberhasilan dalam pembuatan bioetanol sangatlah tinggi. Nah, kesimpulan dari prototipe bioetanol ini yaitu bioetanol merupakan sumber energi yang ramah terhadap lingkungan, dan bioetanol dapat diproduksi secara efisien melalui rekayasa metabolik mikroba sebagai fermentasi penggunaan mikroorganisme dalam produksi etanol, dan dianggap lebih efektif dan efisien karena hanya diperlukan jenis bakteri tertentu saja yang mampu memanfaatkan memfermentasi suatu biomasa yang menghasilkan etanol. Sekian dari saya, terima kasih. Bioetanol pada dasarnya adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol yang diperoleh dari hasil fermentasi bisa memiliki berbagai macam kadar. Kadar bioetanol sekitar 90,5%. Untuk mengkonversi biomasa menjadi bioetanol diperlukan langkah-langkah berikut. Hal pertama yang harus disiapkan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang diperlukan ialah 1. Alat grinding, 2. Fermentor, 3. Tangki distilasi, 4. Distilator, 5. Alat termomel atau termometer, dan indikator dan panel yang lainnya. Bahan yang diperlukan ialah bahan baku seperti ubi kayu, air bersih untuk mencuci bahan baku, ketiga enzim alfa amilase, keempat ragi. Langkah atau prosedur yang harus dilakukan dalam mengkonversi biomasa menjadi alkohol ialah: pertama, proses hidrolisasi pati menjadi glukosa. Pada langkah ini, pati atau karbohidrat dihancurkan oleh enzim menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Proses kedua, proses fermentasi atau mengkonversi gula menjadi etanol dan CO2. Jumlah dan kadar bioetanol yang dihasilkan sangat tergantung pada proses ini. Oleh karena itu, proses ini harus dikontrol sehingga dapat dihasilkan bioetanol dalam jumlah banyak dan berkadar tinggi. Ketiga, proses distilasi untuk memisahkan bioetanol dari air sehingga diperoleh bioetanol dengan kadar 95-96%. Karena titik didih air berbeda dengan bioetanol, maka kedua komponen tersebut dapat dipisahkan melalui teknik distilasi. Keempat, proses dehidrasi untuk mengeringkan atau menghilangkan sisa air di dalam bioetanol sehingga tercapai bioetanol dengan kadar lebih dari 99,5%.